Halo sahabat pelajar, selamat datang di channel Mitra Pelajar Indonesia. Di video kali ini, Mitra Pelajar akan membahas nih, gimana sih sebenarnya lika-liku pendidikan seorang apoteker. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, subscribe, like dulu video ini, supaya channel ini makin berkembang ke depannya. Oke sahabat, kamu sudah lulus menjadi mahasiswa S1 Farmasi, kamu harus melanjutkan pendidikan kamu, yaitu pendidikan profesi apoteker. Karena saat kamu lulus S1, kamu hanya menjadi sarjana farmasi. Nah, untuk bisa menjadi seorang apoteker, kamu harus melanjutkan pendidikan profesi apoteker. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan kefarmasian yang akan dijalani oleh seorang apoteker nantinya merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara profesional. Nah, ada beberapa tahapan nih untuk menjadi seorang apoteker. Dan menjadi seorang apoteker itu tidaklah mudah. Pertama, harus kerja praktik profesi apoteker. Selanjutnya ada ujian apotekernya. Kemudian ada sumpah apoteker juga. Dan harus memiliki yang namanya surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Selanjutnya baru deh memiliki yang namanya SIPA dan SIKA. Seperti apa sih tahapan-tahapan tersebut? Langsung aja kita lihat. Tahap pertama, untuk menjadi seorang apoteker, kamu harus mengikuti kerja praktik profesi apoteker selama kurang lebih 1 tahun. Perguruan tinggimu mengambil profesi apoteker dapat sama ataupun berbeda dengan tempat mengambil kuliah S1 Farmasi sebelumnya. Nah, dalam pendidikan profesi ini, kamu akan diberikan materi dan kecakapan khusus melalui perkuliahan di kelas dan juga kerja praktik profesi di beberapa tempat. Hal ini untuk mendukung kemampuan kamu ketika kelak terjun di dunia keprofesian. Beberapa bidang tempat kerja praktik yang dapat dipilih oleh kamu yaitu industri, rumah sakit, apotek, dan pemerintahan. Tahap kedua adalah ujian apoteker. Sama seperti kamu jika ingin SMA, kamu harus melewati SD, SMP terlebih dahulu. Begitupun untuk menjadi seorang apoteker. Setelah kamu kerja praktik profesi, baru kamu akan melakukan serangkaian ujian apoteker. Ujian apoteker ini adalah penentu apakah kamu berhak mendapatkan gelar sebagai apoteker atau tidak. Sistem ujian apoteker dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memenuhi standar pengetahuan akademis, keterampilan profesi, dan etika. Ujian apoteker memiliki beberapa tahap pengujian. Ada ujian penelusuran pustaka, ujian praktikum, dan ujian berupa sidang komprehensif. Sistem yang dipakai dalam rangkaian ujian apoteker ini adalah sistem gugur. Artinya, jika kamu dinyatakan tidak lulus di ujian pertama, maka kamu tidak dapat melanjutkan ke tahap ujian berikutnya. Kamu harus menunggu periode ujian berikutnya yang diadakan oleh perguruan tinggi tempat kamu mengikuti kuliah profesi apoteker. Jadi, kamu harus benar-benar serius dalam melakukan ujian apoteker agar bisa lolos ke tahap selanjutnya dan menyandang gelar apoteker. Tahap ketiga, untuk menjadi seorang apoteker, kamu harus melakukan sumpah apoteker. Setelah kamu berhasil melewati ujian tahap akhir di ujian apoteker, dan kamu dinyatakan lulus, maka kamu berhak mengikuti sumpah apoteker dan diberikan gelar profesi apoteker di belakang nama kamu. Luar biasa sekali kan? Nah, suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, proses sertifikasi, dan lisensi khusus untuk bidang bersangkutan. Sebuah profesi dalam melaksanakan tugas keprofesiannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang. Nah, apoteker di Indonesia memiliki asosiasi profesi, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Sertifikasi dan lisensi khusus untuk apoteker dikenal dengan surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Nah, saat sumpah apoteker nanti, kamu harus melafalkan sumpah apoteker berdasarkan PP nomor 20 tahun 1962 pasal 1. Ada sekitar 6 poin sumpah yang harus kamu lafalkan saat kamu menghadapi sumpah apoteker.
keempat yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang apoteker adalah memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Setelah kamu dinyatakan lulus ujian dan kamu sudah sumpah apoteker, selanjutnya kamu harus memiliki STRA ini. STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah terregistrasi. STRA dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang kemudian didelegasikan kepada Komite Farmasi Nasional atau KFN. Untuk apoteker yang baru lulus dapat mendapatkan STRA secara langsung loh. Permohonan STRA dapat diajukan juga secara online melalui website KFN. Dan KFN itu harus menerbitkan STRA paling lama 10 hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. STRA yang dikeluarkan itu berlaku selama 5 tahun loh. Dan tahap terakhir untuk menjadi seorang apoteker selain memiliki STRA yaitu SIPA dan SIKA. Seorang apoteker dalam melaksanakan tugas kefarmasiannya harus memiliki izin praktek. Dalam hal ini berupa SIPA atau SIKA. Surat izin praktek apoteker atau SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian. Sedangkan surat izin kerja apoteker atau SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi penyaluran. Jika kamu akan bekerja di industri farmasi, maka harus memiliki SIKA. Tapi jika kamu bekerja di rumah sakit atau apotek, kamu harus memiliki yang namanya SIPA. Ada beberapa tata cara untuk mendapatkan SIPA dan SIKA, kan? Biasanya ada berkas-berkas yang harus kamu siapkan, mulai dari fotokopi STRA yang dilegalisir, surat pernyataan, foto, rekomendasi, dan lain sebagainya yang mendukung kamu agar kamu bisa mendapatkan SIPA atau SIKA. Nah sahabat, tadi sudah dijelaskan kan tahap-tahap dan lika-liku untuk menjadi seorang apoteker. Jadi buat kamu yang memang punya keinginan untuk menjadi seorang apoteker, wajib banget nih yang namanya belajar dari sekarang dengan semangat dan giat. Karena untuk menjadi seorang apoteker itu butuh tahapan dan proses yang lumayan panjang. So, tetap semangat untuk pertahankan impian kamu dan gali lagi apa yang kamu inginkan, serta raihlah impian kamu setinggi mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!